warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Yumna Khairia Siregar. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia 2, Stambu 23. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang filsafat dengan ilmu dan agama. Nah, hubungan filsafat dengan ilmu. Filsafat merupakan ilmu yang umum dan sering disebut sebagai induk dari segala ilmu. Karena pada mulanya ilmu pengetahuan merupakan bagian filsafat. Setiap ilmu memiliki filsafatnya yang berfungsi memberi arah dan makna bagi ilmu tersebut. Nah, filsafat dengan ilmu juga memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya, kalau filsafat memikirkan atau menjangkau sesuatu itu secara menyeluruh, maka ilmu memikirkan atau menjangkau bagian-bagian tertentu tentang sesuatu. Nah, sedangkan persamaan antara ilmu dan filsafat adalah bahwa keduanya menggunakan berpikir reflektif dalam upaya menghadapi atau memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan. Terhadap hal-hal tersebut, baik filsafat maupun ilmu bersikap kritis, berpikiran terbuka, serta sangat konsen pada kebenaran. Di samping perhatiannya pada pengetahuan yang terorganisir dan sistematis, persamaan filsafat dan ilmu juga dilihat dari pertanyaan fundamental. Keduanya berupaya menjawab pertanyaan yang mendasar. Yang kedua, hubungan filsafat dengan agama. Pada dasarnya, hubungan antara filsafat dan agama tidak mungkin bertentangan. Kedua hal ini merupakan hal yang saling berhubungan. Filsafat adalah ilmu yang mengutamakan akal. Sedangkan agama adalah hal yang berkaitan dengan Sang Pencipta, di mana kita juga memerlukan akal dalam memahaminya. Nah, agama dan filsafat pada dasarnya memiliki persamaan, yaitu mengungkapkan kebenaran. Seorang filosof besar, Ibnu Rushd, ia berusaha mencari titik temu atau hubungan antara filsafat dan agama. Ibnu Rushd menjelaskan bahwa antara filsafat dan syariat seperti dua sisi mata uang yang sama. Hanya pada ungkapannya saja yang membuat filsafat dan syariat menjadi terlihat berbeda, sedangkan esensinya tetap sama, yaitu mencari suatu kebenaran. Ibnu Rushd sendiri menegaskan bahwa antara filsafat dan agama sangat berhubungan dan tidak ada dasar yang membuat keduanya bertentangan. Pernyataan Ibnu Rushd sendiri diperkuat dengan dalil Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Hasyr ayat 2 dan Quran Surah Al-Isra ayat 8. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk berfilsafat atau berpikir secara mendalam. Berdasarkan pemikirannya mengenai hubungan antara filsafat dan agama, ada 3 asumsi yang mendasari pemikiran tersebut. 1. Ad-din yujibu at-tafalsuf, yaitu agama mengandalkan dan mendorong untuk berfilsafat. Yang kedua, anna asy'ara fihi zahirun wa batinun, yaitu bahwa syariat itu terdiri dari 2 dimensi, yaitu lahir dan batin. Yang ketiga, anna at-ta'wil daruyun li al-khairi asy-syari'ah wal hikmah au ad-din wal falsafah. Artinya, takwil merupakan suatu keharusan untuk kebaikan bagi syariat dan filsafat. Jadi dalam mempelajari filsafat ada juga metode-metodenya. Apa sih metode-metodenya? Seperti yang dikemukakan salah satu filosof bahasa, Fuad Hasan, yang mengemukakan setidaknya terdapat 10 metode yang digunakan para filsuf dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Di antaranya, 1. Metode kritis. Metode ini
ini dikembangkan oleh Socrates dan Plato, di mana metode ini bersifat analitis terhadap istilah dan pendapat. Metode ini menjelaskan keyakinan dan memperhatikan pertentangan dengan jalan bertanya dan berdialog, membedakan, membersihkan, menyisihkan, menolak, dan pada akhirnya ditemukan hakikat. Yang kedua, metode intuitif. Metode intuitif dikembangkan oleh Plotinus dan Henry Bergson dengan menggunakan jalan introspeksi yang bersamaan dengan pensucian moral sehingga tercapai suatu penerangan atau pencerahan pikiran. Henry Bergson, filsuf Perancis, memberikan jalan pembauran antara kesadaran dan proses perubahan agar tercapailah pemahaman langsung mengenai kenyataan. Yang ketiga, metode skolastik. Metode ini dikembangkan oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, dan merupakan karakteristik dari filsafat pertengahan. Nah, karakter filsafat abad pertengahan ini yaitu bertitik tolak dari definisi atau prinsip yang jelas, kemudian ditarik ke sebuah kesimpulan. Yang keempat, metode filsafat. Metode ini dikembangkan oleh René Descartes yang berpangkal pada analisis mengenai hal-hal kompleks, kemudian dicapai sebuah intuisi akan hakikat yang sederhana dan lebih terang. Hakikat tersebut dideduksikan secara matematis, segala pengertian yang ada ditarik secara parsial sehingga diketahui secara jelas. Metode geometri. Metode ini dikreasikan secara matang oleh René Descartes dan pengikutnya. Menurutnya, hanya pengalaman yang menyajikan pengertian yang benar, maka semua pengertian atau ide dalam introspeksi dibandingkan dengan cerapan-cerapan dan kemudian disusun bersama secara geometris. Yang keenam, metode transdental. Metode ini dikreasikan oleh Immanuel Kant, filsuf berkebangsaan Jerman, di mana metode ini dikenal juga metode neoskolastis. Metode ini bertitik tolak dari pengertian tertentu, yaitu dengan jalan analisis yang menyelidiki syarat-syarat a priori bagi pengertian yang sedemikian rumit dan kompleks. Nah, yang ketujuh, metode fenomenologis. Metode ini dicetuskan oleh Edmund Husserl yang beraliran eksistensialisme. Metode ini menjelaskan dengan jalan beberapa pemotongan sistematis, reduction, refleksi atas fenomena dalam kesadaran sehingga mencapai penglihatan yang murni. Nah, yang ke-8 ada metode dialektis. Metode ini dirintis oleh Hegel dan Karl Marx, filsuf berkebangsaan Jerman, yaitu metode yang digunakan dengan mengikuti jalan dinamika pikiran atau alam berpikir sendiri, yang dikenal dengan triade, tesis, antesis, dan sintesis, sebagai suatu hakikat, kenyataan yang dapat dicapai. Nah, kemudian yang ke-9, metode neopositivisme. Metode ini menjelaskan bahwa kenyataan dapat dipahami menurut hakikatnya dengan jalan menggunakan aturan-aturan seperti yang berlaku dalam ilmu pengetahuan positif atau eksakta. Nah, yang ke-10 ada metode analitika bahasa. Metode ini dikembangkan secara sistematis oleh Ludwig Wittgenstein. Metode ini menguraikan dengan jalan analisis pemakaian bahasa sehari-hari yang menentukan sah tidaknya ucapan filosofis, serta menurutnya bahasa merupakan bola permainan makna bagi si pemiliknya.
Nah, 10 metode inilah yang merupakan acuan dalam kerangka kerja ketika hendak melakukan sebuah kajian yang mendalam mengenai ilmu pengetahuan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.